Baiklah, kita lanjutkan dengan topik halogenasi ya, Mbak, Mas. Oke, saya kira kalau definisinya sangat mudah dimengerti ya, memasukkan gugus halogen ya, halogenasi memasukkan gugus halogen. Satu atau lebih ya, satu bisa lebih bisa. Nah, masuknya gugus halogen bisa dengan metode substitusi. Ya, yang disubstitusi apa? Atom H bisa. Ini contohnya ya, alkana ya. Atau gugus lain. Ini ada gugus OH diganti dengan halogen. Gitu ya. Oke, bisa pula dengan adisi. Kalau merupakan senyawa olefin. Ya, ini contohnya ada halogen dimasukkan dalam alkena. Nah, proses halogenasi bisa dilakukan secara katalitik atau termal. Kalau katalitik suhunya rendah. Ya, suhunya rendah, reaksinya ionik. Kalau termal, termal itu panas, jadi suhunya tinggi, nanti akan kita temui radikal bebas. Ya, saya kira itu sudah beberapa kali kita bicarakan ya. Oke. Nah, apa gunanya senyawa halogen gitu ya? Apa gunanya proses halogenasi? Nah, senyawa-senyawa halogen contohnya Bu, tadi sudah kita bahas waktu belajar sulfonasi ya, rumus kimianya sudah tahu tadi ya. Ada mengandung klor, karena ini ada triklor ini. Memasukkan 3 atom klor. Untuk apa? Insektisida. Di bidang farmasi, ya, di bidang farmasi beberapa obat-obatan mengandung ion yodium ataupun ion Br gitu ya. Nah, setiap rumah sekarang mempunyai AC ya, pendingin ya. Itu cairan pendinginnya adalah freon ya. Nah, kemudian selain zat-zat tersebut ada zat antara ya. Nah, ini klorbenzen adalah zat antara ya. Dia bukan senyawa kimia ya, sebagai produk akhir ya. Dia merupakan senyawa antara. Gitu ya. Nah, apa saja zat untuk halogenasi? Ini ada kelompok-kelompoknya sampai 5 ya. Ini murni ya, gas kalau ini ya. Ini gas. Ini asamnya ya, HF, HCl. Nah, senyawa hipoklorit ini ya, hipoklorit natrium, hipoklorit, hipobromid atau CaO X 2 kali. Ini kaporit ini kan ya. Nah, tahu senyawa lain, tionil klorida, sulfur klorida, PCl3, PCl5. Mana yang terbanyak digunakan di industri kimia? Yang paling banyak ini Cl2 ya. Kemudian asamnya HCl ataupun HF ya. Nah, kecuali kalau di industri farmasi ya harus I ya, I atau B
BR. Tapi yang disebutkan di sini di industri kimia ya, secara umum ini. Tapi kalau di industri farmasi ya harus I atau BR gitu ya. Oke, baiklah lanjut ya. Yang dapat dihalogenasi ya, yang dapat dihalogenasi seperti bab-bab sebelumnya ya, selalu bahan utama itu ya alkana, berasal dari minyak bumi ya. Kalau alkana reaksinya apa Mbak? Substitusi. Ya toh? Karena ini sudah jenuh, mensit. Nah, kalau oleven, kalau olefin bisa dua macam, bisa adisi, ini pada suhu rendah, ya. Olefin itu paling gampang diadisi ya, suhu rendah sudah bereaksi, nggak usah diapa-apakan bereaksi. Kemudian kalau mau substitusi juga bisa, itu berlangsung pada suhu tinggi. Ya, ini ciri proses ya. Ini harus ingat ini ya. Ciri khas senyawa berikatan rangkap karbon-karbon itu adisi, iya. Tapi pada suhu rendah, pada suhu tinggi terjadi substitusi. Oke, alkohol. Nanti yang lain ini bisa Mbak dan Mas baca ya. Karena sudah berminggu-minggu kita belajar ini ya. Mensubstitusi alkohol bisa. Kemudian halogenasi senyawa aldehid keton asam juga bisa. Perhatikan ya. Nih, aldehid kalau pakai asam seperti ini. Kalau pakai halogen seperti ini ya. Nah, ini adalah kalau asam yang dihalogenasi ini di karbon dekat gugus COOH. Kalau aldehid hidrogen pada ikatan rangkap karbon oksigen. Itu ciri khasnya. Senyawa aromatik pasti. Benzen bisa dibuat heksakloro ya atau kloroheksana ya. Benzen bisa reaksinya substitusi, bisa reaksinya kalau ini reaksi adisi, ini reaksinya substitusi ya. Ini klorobenzen. Kalau ini kloroheksana sudah tidak menjadi senyawa aromatik lagi. Nah, senyawa aromatik yang punya rantai cabang itu bisa dihalogenasi baik pada inti benzennya, ya ini berarti dihalogenasi pada inti benzen secara katalitik pada suhu rendah, ya katalisnya ini AlCl3. Nah, pada suhu tinggi secara termal tanpa katalisator, halogen bisa menghalogenasi rantai samping atau rantai cabang. Ya, ini naftalen. Ya, silakan untuk dibaca. Ya. Ini naftalennya salah ya, tolong diedit di apa? Di modul ini kurang buletan ya. Nggak tahu kok jadi hilang tuh buletannya. Ya, modulnya salah ya. Jadi ini seperti itu. Antraquinon juga bisa gitu ya. Nah, saya kira cukup ya. Nah, itu reaksi-reaksinya dimengerti ya. Enggak harus hafal juga ya. Nah, sekarang termodinamikanya. Nah, ini agak berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Yang nitrasi, yang sulfonasi, pasti isinya usaha-usaha untuk membuat hasilnya banyak ya. Usaha-usaha untuk menyempurnakan reaksi ya. Tapi ini agak berbeda, perhatikan. Reaksi
halogenasi ini contohnya pakai halogen ya, Cl2, F2, Br2 gitu ya. Reaksinya sangat eksotermis. Reaksi substitusi ini eksotermis, bahkan sangat-sangat eksotermis kalau memakai fluor. Yang pakai Cl masih sangat eksotermis. Brom masih eksotermis. Cuma ada satu yang endotermis, yaitu pakai iodium. Ya, itu kalau ditinjau dari panas yang menyertai ya. Nah, jadi kalau untuk fluor, klor, dan brom, reaksinya itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Bahkan malah perlu dibatasi. Mengapa dibatasi? Nanti kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Jadi tidak perlu menyempurnakan, malah sudah sempurna, bahkan perlu dibatasi, kecuali untuk yang yodium. Yang yodium itu reaksinya bolak-balik. Ya, ini reaksinya bolak-balik, maaf ya. Jadi perlu menggeser kesetimbangan ke kanan. Nah, dengan cara produk HI ini diikat, ya, diikat ini. Ini namanya diikat. Diikat. Atau yang terbentuk dioksidasi. HI jadikan I2 lagi jadi reaktan balik reaktan. Nah, seperti itu tentang termodinamikanya. Ada yang mau bertanya? Tidur lagi nih mahasiswanya. Arya Tama, tidur enggak kamu? Tidak, Bu. Tidak. Mana wajahmu? Oke. Nah, di industri kimia ya, di industri kimia tadi sudah disebutkan yang sering dipakai adalah Cl ya, tadi ya. Dari sekian banyak golongan halogen yang sering dipakai adalah Cl ya. Nah, untuk reaksi halogenasi yang menggunakan Cl, maka reaksinya sangat eksotermis ya. Berjalan sangat cepat ya. Mengontrol suhu itu susah loh, reaksi halogenasi ini yang penting. Nah, bagaimana menghilangkan panas? Kalau sudah kuliah reaktor, jenis pemanas ada apa, Mbak? Kalau ini ada reaktor, ya, ini pendinginnya bisa. Kalau ini namanya apa, Mas? Ini pendingin ini namanya pendingin apa? Kalau di luar reaktor, sudah kuliah reaktor? Sudah belum? Sudah belum, Mbak Amanda? Baru 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 ngambil. diambil semester ini. Oh, Iya, Bu. perpindahan panas, kalor, sudah kan? Ini namanya jaket, ya toh? Nah, jaket pendingin boleh, pemanas boleh ya, karena di luar namanya jaket. Jadi mendinginkannya hanya di luar reaktor. Kalau seperti ini, misalnya, ini saya gambarkan reaktor yang gampang ya. Oke, pendinginnya masuk ke dalam, ini pipa melengkung ya, coil ya. Nah, ini pen coil pendingin. Nah, kan ini namanya perpindahan panas tidak langsung ya, karena zat yang didinginkan dengan pendinginnya tidak berkontak langsung. Betul, Mas Arya Tama? Benar nggak? Betul, Bu. Nah, ternyata penghilangan panas dengan cara ini tidak mampu ya untuk reaksi halogenasi ya. Kenapa? Karena reaksinya sangat cepat.
Ya, terus gimana, Bu? Gimana cara menghilangkan panas untuk reaksi halogenasi, khususnya klorinasi? Jadi tidak cukup pakai ini ya, tidak cukup memakai pendingin luar, jaket, atau pendingin, ini sudah masuk reaktor loh ya ini kan sudah, nah sudah masuk reaktor ini, masih tidak mampu. Kalau begitu caranya gimana? Nah, ada tidak tidak cukup dengan pendingin seperti tadi. Tadi kan namanya tidak langsung ya, karena pendinginnya tidak kontak langsung. Nah, sekarang eh, pendingin yang sifatnya kontak langsung ini. Nah, jadi panas yang ditimbulkan oleh reaksi kimia diserap oleh zat yang langsung berkontak. Gimana ini caranya? Nah, zat penyerapnya itu apa? Nah, zat penyerapnya dapat berupa reaktannya. Salah satu reaktan dibuat berlebih, ya. Nah, saya tuliskan RH hidrokarbon ditambah Cl2. Maka yang dilebihkan siapa, Mbak? Ini kalau reaksinya kan 1:1 ya. Nah, ini dilebihkan. Salah satu reaktan dibuat berlebih. Nah, umumnya dalam hal ini adalah hidrokarbonnya. Ya, misalnya 9:1 ini kan berlebih toh. Kalau satu bereaksi masih sisa 8. Yang 8 berfungsi menyerap panas. Ya. Nah, maka rasio zat yang mengolah dan zat yang diolah itu kecil. Nanti sisa, Bu, iya, sisa, ya. Itu cara pertama, ya. Atau ditambahkan gas inet yang akan menyerap panas, ya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini yang pertama ya, berkontak langsung. Yang kedua, reaksinya memang tidak boleh sempurna. Aneh kan ya? Nah, inilah yang namanya pembatas. Ya, kita memang menghendaki reaksinya sebesar-besarnya, tapi akhirnya dibatasi oleh hal-hal yang lain. Kalau sulfonasi tadi pembatasnya adalah sifat hasilnya. Ada yang pengarangan hasil samping, ada yang terbentuk polisulfonat, ya, ada yang terbentuk sulfon, ya. Nah, ada terbentuk oksidasi, ya. Nah, kalau sekarang bukan, ini karena panasnya yang sangat besar gitu ya, dan sangat cepat. Nggak cuma sangat besar, tapi sangat cepat reaksinya. Nah, maka kesempurnaan reaksinya dibatasi. Nanti itu konversinya itu paling 10% ya. Nah, kalau reaksinya tidak sempurna, maka panas yang dibebaskan juga tidak besar. Ya toh? Waktu belajar menghitung panas reaksi di nitrasi kan, entalpi dikalikan molnya, bukan? Dikalikan konversi. Halo? Ya, baiklah. Yang ketiga, memilih pereaksi yang tidak terlalu aktif kalau bisa ya. Oke. Ini adalah contoh kasus saya ambil dari buku Grogen ya. Nah, ini tidak untuk dihafalkan juga, hanya untuk dimengerti ya. Contoh kasus adalah klorinasi propan, masih pendek ini ya. C3H8 ya, ya. C3H8 direaksikan dengan Cl2. Mari kita lihat pakai gambar saja ya. Ini rasionya kan harusnya 1:1 berdasarkan gambar 1 ya. Ya. Jadi untuk mengendalikan suhu, perbandingan Cl2 C3H8 sangat penting. Mari kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Yang sumbu X atau asis adalah rasio Cl2
C3H8. Yang ke sana persen C3H8 bereaksi atau disappearance, berarti ini menghilangnya propan atau jumlah C3H8 yang bereaksi. Mari kita lihat. Ini 10%. Perhatikan grafik ini. Ini ada gininya ya. Kemudian ada ini, ada itu. Nah, perhatikan. Ketika rasionya ada di dalam ini kan rasionya 2, kurang dikit ya, sini ya. Berapapun rasionya, ya, berapapun rasionya pada rasio ini, ya, pada rasio ini 2 sampai ini, di dalam kotaan ini, baru terkonversi 10% sudah menyebabkan inflammation. Apa? Terbakar. Baru 10% sudah terbakar. Kalau konversinya di sini 50, di sini apa ini? Detonation, meledak. Ya. Nah, terus gimana, Bu? Nah, ini rasionya harus di luar kurva ini. Di sini. Ya, agar tidak meledak. Dan disarankan konversinya memang rendah. Nah, kalau tinggi ya berapapun, nah ini sampai sini masih terbakar ini. Ya. Nah, oleh karena itu, ya. Jadi rasionya di sini baru tidak terbakar. Nah, ini kesimpulannya ada di sini. Ya. Jadi rasionya itu mau berapa? Pada perbandingan lebih besar dari 19,5, ya, berarti di sini. Ini kan 19,5 ya. Nah, berarti kan halogennya yang banyak, ya berbahaya. Kenapa? Ya kalau tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba, kalau seandainya ada kebocoran sedikit saja, kan Cl-nya keluar, kan mengerikan ya. Cl kan beracun. Di samping itu Cl2 mahal. Nah, atau mau yang perbandingannya kurang dari 2, itu yang di sini tadi. Di mana tadi? Nah, yang di sini kurang dari 2. Biar tidak terbakar kan kurang dari 2 ini perbandingannya. Berarti kurang dari 2. Kalau ini 1 banding 1,5 ya. Nah, berarti lebih banyak apa? Lebih banyak halogennya, lebih banyak alkananya di sini. Itu lebih menguntungkan, ya. Nah, seperti itu. Kenapa lebih menguntungkan? Karena kelebihan C3H8 ya tidak berbahaya, itu bukannya sama sekali tidak berbahaya, tapi itu dibanding sama Cl2 ya. Dibanding dengan Cl2, rasionya diharapkan kurang dari 2 agar tidak terjadi kebakaran ataupun peledakan. Seperti sebegitunya ya. Mungkin sedikit cerita dari saya. Ini kalau Cl2 ya di lab kita ya nggak berani, tapi kalau Br2 itu juga masih sangat eksotermis. Begini ceritanya, dulu saya waktu dapat tugas akhir, waktu sekolah, waktu kuliah di S1, saya
Reaksi saya pakai BR2, pakai BR2 ya. Ya, meskipun eksotermisnya sudah jauh dari Cl2 itu masih sangat eksotermis. Oke, sekedar cerita ini ya, mahasiswa agar bisa membayangkan gitu ya. Jadi waktu itu saya punya bahan baku sebelum direaksikan BR2 itu cuma punya 3 mililiter. Loh kok ya sedikit banget toh Bu? Iya, karena 3 mililiter itu saya sudah bekerja hampir 1 semester untuk memisahkan dari campuran lainnya. Ya, saya hanya bisa sebenarnya bahannya banyak, tapi kalau harus saya murnikan, saya memurnikannya berkali-kali. Sebenarnya kadarnya besar, tapi ketika saya murnikan sampai 98% gitu ya, tertinggallah 3 mili itu. Ya biar lulus ya itu aja saya kerjakan. Yang penting ada buktinya ya. Nah, gitu ya. Bahwa saya membuat suatu senyawa baru itu berhasil. 3 mili itu saya reaksikan dengan BR2. Suhunya sudah saya dinginkan sekitar air es tambah garam itu ya -15 ya. Wong adanya alat ya itu gitu ya. Saya kan enggak punya alat sampai suhunya mau -50 misalnya ya waktu itu 50 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ya. Itu saya enggak punya uang untuk membelinya. Jadi labu leher tiganya saya rendam pakai air sama garam sama es ya artinya. Nah, kemudian halogennya BR2-nya saya larutkan biar apa? Biar encer. Kalau encer harapannya tidak meledak ya. Oke. Akhirnya saya tetesi ya. Saya tetesi setetes dulu, jangan digerujok gitu. Nanti bahaya banget. 1 tetes aja, Mas. Waktu itu suhunya sudah -15 ya. 1 tetes saja labu leher tiga saya itu sudah berubah jadi asap itunya. Semua cairan yang tadi mau saya reaksikan berbentuk cair, nggak cuma menguap, sudah menjadi asap. Kemudian pendinginnya di atasnya labu layer 3 kan ada pendingin lagi loh ya, pendingin balik ya istilahnya, sudah praktikum kimia organik. Nah, ya asapnya sampai pendingin itu. Nah, ya kan saya takut sekali, mungkin kalau di foto gitu mungkin pucat seperti mayat saya ya, karena ketakutan setengah mati. Ya, akhirnya untungnya tidak meledak. Wah, kalau meledak untuk saya harus ganti lab gitu berapa puluh juta ya waktu itu gitu ya. Oke. Nah, tak tunggu akhirnya kan harus ditunggu cair lagi. Si asap harus hilang semua, balik menjadi cair. Nah, ya kan nunggunya lama banget toh, yo gitu ya. Ditunggu itu setiap 1 tetes ditunggu dingin lagi. Akhirnya seharian loh ya. Hanya mereaksikan 3 mili di bawah, yang atas kira-kira ya berapa mili gitu ya. Kan molnya bisa saya hitung itu ya, menjadi berapa. Sedikit ya. Itu seharian, jam 4 sore itu baru selesai. Ya Allah, untung tidak meledak. Seperti itu kira-kira eksotermisnya halogen ya, kalau bereaksi. Halogen saya bereaksi dengan alkena waktu itu ya, waktu saya kuliah itu, saya membuat mengadisi brom ke dalam suatu senyawa alkena. Alkenanya cukup panjang dan cukup kompleks rumus kimianya. Jadi sebenarnya sudah tidak terlalu eksotermis harusnya ya, tapi ternyata seperti itu. Nah, itu cuma 3 mili. Bagaimana kalau 500 mili? Berarti Tuhan menyelamatkan saya itu dengan kesulitan sebelumnya. Jadi kesulitan memisahkan senyawanya. Senyawa yang mau direaksikan harus murni biar nanti kalau saya uji itu tidak membingungkan gitu ya ceritanya. Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi seandainya senyawanya banyak, wow, saya tidak tahu apakah masih selamat gitu ya. Oke, itu sekedar cerita bagaimana eksoterismisnya halogenasi. Cuma kalau yodium tidak. Kalau praktikum kimia fisika nanti kan ada reaksi dengan yodium ya. Reaksi titrasi apa itu?
kinetika reaksi itu kan ada yang dititrasi yodiumnya itu enggak apa-apa karena dia endotermis. Ada pertanyaan sampai di sini? Jam berapa sekarang? Oh, masih cukup. Nah, jadi di segi peralatan, meskipun ini bukan bidang utama saya, tapi di sini hanya disampaikan saja, reaktornya harus berupa alat yang mudah sekali di apa? Dilakukan pertukaran panas. Ya, oke. Bisa reaktor pipa, ya. Ya. Nah, nanti langsung di quenching. Quenching itu apa? Quenching itu pendinginan tiba-tiba. Ya, oke, seperti itu. Kalau berupa tangki, Bu, ya dilengkapi pemanas dan pendingin yang memadai. Jangan sampai terjadi gagal ya. Terjadi gagal memindahkan panas. Tuh tahun berapa itu Petrosida Gresik itu meledak karena reaktornya tersumbat sedikit sehingga tekanannya meningkat. Itu korbannya bukan pegawainya tok, direkturnya juga jadi korban ya. Meledaknya reaktor di Petro. Mungkin kamu belum lahir waktu meledak ya, orang saya aja juga masih kecil gitu ya. Itu pernah, cuma nggak diberitakan. Oke. Kemudian bahan konstruksinya halogen itu sangat korosif ya, apalagi pada suhu tinggi ya. Oke. Ini tadi sudah sama, panas yang ditimbulkan harus mudah dikeluarkan. Alat-alat akan dipelajari di mata kuliah reaktor ya kalau lebih detailnya. Nah, yang bagian ini mekanisme ya, tidak diminta menghafalkan ya, tapi tolong dimengerti saja ya. Oke. Halogenasi alkana. Ya, ini halogenasi alkana berarti halogen akan bereaksi dengan alkana. Alkana, nah sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, tidak stabil atau sukar bereaksi. Berarti mau tak mau, kalau menggunakan alkana, akan pakai suhu tinggi. Jadi yang bekerja keras adalah radikal bebas. Siapa yang akan jadi radikal bebas pertama? Ya pasti halogen. Ya toh? Nah, reaksinya kalau yang sudah pernah ini X ya. X kan bisa ditulis gini toh ya. Nah, ini elektron akan ikut kanan, elektron ikut kiri. Jadilah radikal halogen seperti ini. Ya. Nah, tahap berikutnya Bu, tahap berikutnya ini alkananya saya tuliskan seperti ini, perantai panjangnya tidak saya tulis, hanya saya tuliskan ujungnya ya. Yang mau diambil saya tulis titik 2 ya, ikatannya bukan garis. Perhatikan, ini si halogen akan mengambil satu atom H. Nah, jadilah ini. Ya. Sisanya adalah radikal. Ya toh? Radikal sekarang bereaksi dengan X2. X2-nya harusnya ditulisnya begini ya. Ini akan nempel. Jadi ini. Ya toh? Nah, yang ini akan menjadi radikal lagi. Ini akan melanjutkan reaksi. Nah, yang ini tadi sudah disampaikan reaksi berjalan sangat cepat ya, sangat eksotermis. Terus berarti kan di dalam reaktor ada jutaan radikal bebas. Ini bisa bergabung. Jadilah alkana yang lebih panjang. Ya.
Atau ya terjadi reaksi pertukaran elektron. Jadi ini ya, ini, ini, ini ya. Ini dengan satu elektron ya. Ini kalau ditulis dua, waduh, bentar ya, ini tadi salah pencet, malah harus discharge dong. Ini ini kalau ditulis dua elektron gitu ya, berarti ini akan masuk sini. Ya, ini hidrogen dengan satu elektron akan masuk ke sana. Kalau sudah kimia organik mestinya bisa. Maka yang kiri ketambahan hidrogen di sini. Ya, berarti yang sebelah kanan kehilangan satu hidrogen. Elektron yang satu sekarang berikatan dengan elektron di sebelahnya. Akan membentuk alkena. Nah, reaksi berhenti. Kalau kedua radikal bebas sudah bereaksi, maka reaksi berhenti. Seperti itu ya mekanismenya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kinetikanya. Cukup nggak ya waktunya? Ya, mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup, ya kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Jadi pada kinetika ini kita bukan mau mempercepat reaksi karena sudah disebutkan tadi reaksinya sudah cepat. Kita mau belajar mencari energi aktivasi pada pada kuliah ini ya. Oke. Jadi kalau menurut persamaan Arrhenius ini tuh ya K sama dengan A eksponensial minus EA per RT. Berarti makin kecil EA, maka K-nya makin besar. R-nya juga makin besar. Bagaimana cara mencari EA? Nah, kalau yang percobaan di laboratorium, cara mencarinya itu sudah ada di kuliah kinetika. Saya tidak akan membahas ini ya. Nah, dengan berbagai percobaan ya, variasi suhu, variasi konsentrasi, nanti ketemu EA. Di kuliah ini saya hanya akan membahas cara mencari EA dengan bantuan tenaga ikat. Untuk apa? Nah, nanti seandainya suatu hari mahasiswa tidak menemukan harga EA dari reaksi yang ditinjau gitu ya, kita bisa mencari yang namanya energi ikat itu, energi aktivasi itu dari data tenaga ikat, ya, dari data tenaga ikat. Cuma untuk bisa menghitung EA dengan bantuan tenaga ikat, kita harus tahu mekanisme reaksi dengan benar, ya. Nah, mari kita lihat reaksi CH4 ya dengan halogen ya. Jadi kalau yang ini cuma reaksi tok ya, ini tidak disebutnya, tidak dituliskan mekanismenya sebenarnya ya. Nah, maka eh, ini digunakan menghitung energi aktivasi dengan percobaan laboratorium. Ini nanti silahkan dicek di kuliah kinetik sudah ada ya, saya tidak perlu membahasnya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah dengan mekanisme reaksi dengan menggunakan energi ikat. Kemungkinan mekanismenya seperti ini. Ini kemungkinan pertama. Seperti tadi ya, X2 atau ini ya, saya tulis dalam bentuk elektronnya lengkap ya. Ini akan pecah seperti ini. Nah, karena ini setengah, maka ini hasilnya. Jelas ya? Jelas Mas Arya Tama?
Jelas, Bu. Jelas nggak Mas Said Helmi? Jelas, Bu. Jelas ora? Jawab Ibu. Jelas, Bu. Oke, Mikrofonnya agak error. oke. Selanjutnya, halogennya mengambil hidrogen seperti tadi ya. Jadi ini terjadi pemutusan CH ya, ini pemutusan CH dan pembentukan HX ya. Lanjut, ini terjadi pemutusan, ya toh? Pemutusan X X ya. Kemudian ini pembentukan C X. Kalau ini tadi pemutusan X X. Nah, kita bisa menghitung ini energinya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ya. Nah, terus nanti kita hitung, akan ketemu energi aktivasi. Ya, ini energinya berapa? Oh, maaf, ya. Nah, kita hitung pakai energi IK. Nah, ini mekanisme dua. Ada mekanisme yang lain kan kita tidak tahu yang benar yang mana, ya. Kita akan pilih mekanisme ini putus. Ini pemutusan. Ada energinya tuh ya. Oke, ini oh ini putus dan sambung. Ini putus ya, putus. Ini sambung. Ya, ini. Ini putus. Ini sambung. HX ya. Ini putus X, ini sambung C, X. Ini putus C, H. Nah, kita akan hitung nanti, kita jumlahkan. Ya, ini ada energinya. Energi ini, kan ini ikatan toh Mbak dan Mas? Halo? Mbak Esther masih bangun enggak? Mas Bintang masih bangun enggak? Mbak Nindya Ayu masih bangun enggak? Masih ya. Jadi ini ikatan ini ada datanya. Ya. Namanya energi ikat. Energi ikat itu kalau untuk putus nanti eksotermis, kalau terbentuk nanti salah. Kalau putus ekso. Salah. Putus endo, ya. Kalau putus butuh energi endo. Kalau terbentuk ekso, ya. Datanya sama, nanti bisa diganti plus minus. Oke, mari kita hitung. Ya. Nah, ini adalah data energi ikat dari beberapa ikatan yang tadi sedang kita bahas ya. Cari datanya di mana-mana ada ya, tidak harus di buku Grogin. Nah, mekanisme mana yang dipilih itu nanti yang membutuhkan energi aktivasi paling kecil, ya toh? Energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan agar reaksi jalan. Semakin kecil energi aktivasi itu semakin dipilih mekanismenya. Bentar, mungkin kalau bab ini cukup kok sampai 9.30 toh. Kalian kuliah lagi jam berapa? Mbak Ninda kuliah lagi jam 10. 2:30, Ibu. Oh, jadi nggak langsung 9.30 ya. Jadi kalau nanti, karena ini nanggung banget ya. Nanggung banget. Jadi kalau nanti nambah-nambah 2-3 menit minta izin ya. Baiklah, yang mekanisme 2 tadi ya, diinget-inget ya. Yang mekanisme 2 kan ini ada pecah XX ya Mbak. Ya, saya bacakan dulu. Pecah XX tapi ini ada stoikiometrinya setengah ya. Ada putus CH, ada terbentuk
HX ya. Ada terputus XX dan ada terbentuk CX. Oke, mari kita masukkan ya. Jadi tadi akan ada 3 tahap ya. Yang pertama pecah. Tadi ada stoikiometrinya setengah. Ini saya pakai CL ya. Tadi kan masih XX ya. Pecah CL, CL. Ini hilang ini tulisannya kenapa? Ya, setengah CL, CL. Ya. Nah, maka kita lihat CL, CL berapa? Nih. CL, CL berarti bacanya di sini. Ya toh? Ini kan XX ya. Kita pilih CL. Berarti CL, CL. Setengah kali 57,8. Mekanisme kedua pecah CH. Pecah berarti endotermis. Ini nilainya positif. Terbentuk HCl. Nilainya negatif. Mari kita lihat. CH 87 ya. CH. CH di mana? CH. CH ini. CH 87,7. Jadi yang atas ini sampai sini ya, yang simbol ini ya. Oke. Oke. Berat. Kemudian tadi apa? Terbentuk CX ya. CX, CCl. CCl berarti 66,6. Mari kita lihat. Nah, jadi terbentuk HCl dulu, maaf, terbentuk HCl ya, terbentuk HCl berarti HX toh ya, 102. Nih, 102. Nah, mari kita masukkan. Nah, mekanisme kedua itu dijumlahkan dulu. Ternyata dibutuhkan 87, dikeluarkan 102, berarti ini minus 15. Mekanisme 3, dipotong CL-CL-nya. 57,8, terbentuk CCl, terbentuk negatif ya, berarti negatif. Reaksi 1 endo, reaksi 2 exo, reaksi 3 exo, berarti energi aktivasinya hanya yang endo ini Mbak dan Mas ya. Jadi dari 3 mekanisme tadi ya, yang memerlukan panas hanya reaksi 1, tahap 1 ya, tahap 1. Ini 1 kurung. Ada pertanyaan sampai di sini? Cara menentukan energi aktivasi? Jadi bukan dijumlahkan ya. Energi aktivasi definisinya adalah energi yang dibutuhkan. Berarti yang endotermis. Nah, tetapi bukan ini dijumlahkan. Kalau enggak memperhatikan ini nanti jangan dijumlahkan, bukan. Ya. Kita melihatnya per tahap. Ya toh? Jadi reaksi 2 kan menjumlahkan 2 ya. Jadi reaksinya sendiri-sendiri. Ya, ini reaksi 1 ya. Ini reaksi 1 berapa E-nya? 2 terdiri dari 2 data, reaksi 3 terdiri dari 2 data. Begitu cara menghitung energi aktivasi, jelas? Dengan cara yang sama kita bisa menghitung energi aktivasi untuk mekanisme 3. Mekanisme 3 tahap 1-nya sama ya. Pecahnya CL ya. Ini kok ya lupa toh. CL setengah ya. Nah, mekanisme 2-nya agak berbeda. Pecahnya CH sama, tapi terbentuk CCl langsung terbentuk. Jadi ini ternyata endotermis ini ya, plus 21,1. Mekanisme 3 sama, yang pertama pecahnya CL dan terbentuk HCl minus ya. Nah, dari ketiga tahapan mekanisme ternyata reaksi 1 dan 2 endotermis, yang mekanisme 3 baru eksotermis, sehingga energi aktivasi ya dijumlahkan dari tahapan yang endotermis ini. Nah, jadi mekanismenya yang mana Mbak? Ini kesimpulannya.
Mekanisme 3 butuh 50, mekanisme 2 cuma 28,9. Jadi mekanismenya mengikuti yang mana, Mbak? Mengikuti mekanisme 2. Jadi seperti inilah salah satu cara kok mekanismenya begitu. Itu ditentukan dari energi aktivasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pas ini ya, kurang 1 menit, yang 1 menit untuk absen. Silahkan kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, saya tunggu. Mencari energi aktivasi biar nggak salah lagi. Ya, masih ada cara yang lainnya, kasus yang lainnya nanti mahasiswa bisa pelajari dulu ya, menghitung energi aktivasi untuk reaksi yang olefin. Caranya sama ya, tinggal dilihat mekanisme reaksinya. Silakan kalau ada pertanyaan.